Untuk hadiah, saya spill sedikit. Hadiah utamanya berupa beasiswa uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Welcome everyone and happy watching. Kembali lagi bersama saya Airin sebagai host pada podcast Cerita Taruna. On today's episode kita kedatangan narasumber yang merupakan Kepala Unit Psikologi di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Kita sambut Pak Yuda. Terima kasih. Pak Yuda silakan boleh perkenalan secara singkatnya kepada Sobat Taruna. Baik, Sobat Taruna, perkenalkan nama saya Yuda Herlambang Putranto. Saat ini saya menjabat Kepala Unit Psikologi di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Sobat, bersama Pak Yuda kita akan membahas topik terkini terkait si pencatar yang telah diselenggarakan di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Baik Pak Yuda, untuk bertanya informasinya nih, sudah diselenggarakan gelombang keberapa nih Pak di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar? Baik, untuk si pencatar sampai saat ini kita sudah masuk di gelombang kedua. Jadi gelombang pertama sudah selesai, sudah ada pengumuman hasil taruna yang diterima. Sekarang kita masuk ke pendaftaran gelombang kedua. Kemudian untuk yang jalur pola pembibitan kita sudah selesai pendaftaran. Oke Sobat, pendaftaran gelombang 2 ini dibuka dari tanggal 3 April sampai 12 Mei. Jadi bagi sobat-sobat yang mungkin ingin mendaftar di gelombang 2 si pencatar Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, langsung saja kalian mendaftarkan diri Anda ya. Untuk pendaftaran si pencatar ini, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar membuka program studi apa saja Pak? Oke, untuk saat ini masih sama dengan yang kemarin-kemarin. Kita membuka 3 prodi. Yang pertama adalah Nautika, yang kedua Teknika, dan ketiga KALK atau Ketatalaksanaan dan Kepelabuhanan Laut. Di 3 program studi tersebut itu bedanya apa saja sih Pak? Di Nautika, Teknika, dan KALK-nya itu apa saja Pak bedanya? Oke, bedanya secara simpel. Nautika nanti arahnya itu akan menjadi kapten kapal. Jadi dia berlayar, dia memimpin kapal nantinya untuk menjadi kapten kapal. Untuk Teknika nanti dia akan menjadi kepala kamar mesin KKM. Kemudian untuk KLK ini akan menjadi tenaga administrasi di pelabuhan atau di perusahaan pelayaran. Jadi dia nggak berlayar. Kerja di darat ya Pak ya. Nah, sobat-sobat mungkin yang kalian punya keinginan untuk mendaftar di Sekolah Kedinasan Pelayaran Matra Laut, namun kalian tidak ingin berlayar, kalian bisa ya ambil di jurusan KALK, Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Pelabuhanan ya Sobat Taruna. Lalu Pak, untuk program studi tersendiri di jurusan Nautika, Teknika, dan KALK ini membuka sampai berapa kuota ini Pak? Kalau kuota ya banyak lah, yang penting adik-adik daftar aja, nanti kita seleksi. Kalau yang memenuhi syarat pasti kita akan terima. Persiapkan diri masing-masing ya Sobat ya, jangan sampai kalian kekurangan ketika kalian ingin mendaftar di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Sobat Taruna, dari informasi-informasi yang sudah saya cari tahu sendiri tentang Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, mereka sedang membuka ajang pencarian bakat yang sedang diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Pak Yuda, kalau boleh tahu, nama ajang pencarian bakatnya ini apa nih Pak? Nah, betul yang dibilang Airin bahwa PP Makassar sementara sekarang sedang melaksanakan kegiatan di mana kami mencari bakat-bakat terutama di bidang tarik suara, nyanyi, solo. Namanya adalah Aboya Topore. Kurang lebih kalau diartikan adalah PP Makassar sedang mencari bakat. PP Makassar mencari bakat. Nah, kira-kira kalau ada yang tertarik, nanti bisa kita ikut di kegiatan ini. Itu hanya terbuka untuk audisi menyanyi aja ya Pak ya? Atau mungkin ada jenis lomba yang lain yang akan diselenggarakan? Untuk sekarang kita hanya mencari untuk menyanyi solo dulu. Nanti kalau banyak peminat, nanti akan kita lanjutkan programnya untuk bakat-bakat lain. Sobat Taruna, kita pasti penasaran bagaimana teknis lombanya tersendiri di PIP Got Talent ini.
Kalau boleh tahu Pak Yuda, untuk teknis lomba di PP Go Talent ini seperti apa sih Pak? Baik, saya akan coba terangkan dari mulai pendaftaran ya. Kami sudah mencetak flyer, mencetak spanduk, kemudian video-video teaser yang nanti bisa dipublis dan sudah dipublis. Yang pertama adalah apabila mau mendaftar bisa lewat link yang ada atau bisa memindai barcode yang ada di flyer atau di spanduk-spanduk yang sudah kita bikin. Kemudian bisa juga datang langsung ke PIP Makassar untuk melakukan pendaftaran. Jadi bisa secara online dan bisa langsung mendaftar di PIP. Pendaftarannya lumayan mudah ya sobatnya, kalian bisa pakai dua opsi untuk pendaftaran online dan pendaftaran offline, yaitu di Kampus 1 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar di Jalan Tentara Pelajar. Lalu Pak, kalau misalkan tentang PIP Go Talent ini kan pasti ada hadiah yang didapatkan oleh pemenang-pemenangnya ya Pak ya. Boleh mungkin di-mention kepada Sobat Taruna? Oke, untuk hadiah saya spill sedikit. Hadiah utamanya berupa beasiswa uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Saya kira ini besar sekali ya Irin, karena sangat besar, Pak. Bisa dibandingkan dengan lomba-lomba yang levelnya udah nasional lah. Pasti sobat-sobat tergiur ya akan nominal hadiah yang lumayan besar, bukan lumayan Pak, memang itu besar sekali untuk 100 juta rupiah. Lalu Pak, untuk registrasinya tersendiri apakah dipungut biaya atau tidak nih Pak? Nah ini menariknya lomba kita, hadiahnya gede, kemudian pendaftarannya gratis. Jadi untuk para peserta yang mau mendaftar jangan khawatir, kami tidak memungut biaya pendaftaran untuk kegiatan Aboyak Topore ini atau PIP Makassar Got Talent ini. Jadi free, gratis. Jadi registrasi untuk PIP Makassar Got Talent tidak dipungut biaya ya Sobat Taruna. Kalian harus catat itu baik-baik, tidak dipungut biaya. Untuk PIP Makassar Got Talent tersendiri ini dibuka untuk umum atau memang diperkhususkan untuk taruna dan taruni saja Pak? Nah ini juga menarik karena banyak pertanyaan tentang itu. Jadi persyaratan bagi pendaftaran di kegiatan ini adalah rentang usia dari 17 sampai 25 tahun. Kemudian belum menikah dan tidak terikat pada instansi pemerintah maupun BUMN. Jadi tidak boleh bekerja misalnya rekan-rekan dari TNI Polri, kemudian para PNS, belum bisa kami akomodir. Kami mengakomodir rekan-rekan yang masih entah itu SMA atau kuliah atau yang sementara masih mencari, itu yang lebih kami utamakan. Oke, Sobat Taruna, tunggu apa lagi? Ayo kita daftarkan diri masing-masing ya untuk mendaftar di PIP Makassar Got Talent, karena ternyata itu terbuka untuk umum, bukan diperkhususkan untuk taruna dan taruni saja. Pertanyaan terakhir nih Sobat Taruna, untuk kegiatan di PIP Makassar Got Talent tersendiri nih, mereka individual atau per tim gitu Pak? Untuk kegiatan ini kita cari solo singer, jadi menyanyi solo. Jadi perorangan ya, perorangan. Jadi yang punya bakat-bakat atau punya merasa bisa menyanyi silahkan gabung supaya bakatnya bisa kelihatan, siapa tahu dapat hadiah besar. Kemudian pasti ada efek lain, yaitu pasti lebih tenar, pasti lebih terkenal. Pasti akan diposting di pasti mana-mana akan ya, kita Pak, posting ya? di mana-mana. Nanti lama-kelamaan mungkin dari situ Oh jadi selebgram. Jadi selebgram dan nambah-nambah naik lagi. Yeah. Oke, Sobat Taruna, itu pertanyaan terakhir yang telah kita bahas di topik episode kita kali ini. Sebelum kita tutup, saya akan bertanya langsung kepada Pak Yuda tentang motivasi yang akan diberikan kepada calon taruna dan taruni di luar sana yang ingin mendaftar di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Silakan Pak. Untuk adik-adik di luar sana, ada sedikit quote dari saya, bahwa hidup itu harus direncanakan. Dan setelah direncanakan harus dilaksanakan. PIP Makassar menyiapkan sarana untuk adik-adik untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi adik-adik semua. Jangan lupa juga ikut PIP Got Talent supaya menjadi taruna dan sekalian bisa mengembangkan bakat adik-adik semua. Jadi kalau mau mendaftar jangan lupa daftar di PIP Ya, juga ya Pak ya. Kalau daftar catar sekalian daftar PIP Got Talent, siapa tahu menang. Taruna luar sana. Oke.
Sobat Taruna, kita tutup sesi podcast Cerita Taruna kali ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Yuda Herlambang yang telah bersedia menjadi narasumber podcast Cerita Taruna. Bagi sobat-sobat di luar sana yang masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat tersampaikan, jump to the comment section and put your question below. Terima kasih dan salam prestasi.